Hello? Hello? Podcast Network Asia. Podcast Sebelum Tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di Podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya buat lo yang lagi mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Always and always gue coba doakan buat lo semua. Buat lo yang jatuh cinta, mudah-mudahan semakin bahagia. Buat lo yang patah hati, mudah-mudahan bisa segera cepat sembuh perasaannya. Gue ingat banget, kayaknya kalau ngomongin jatuh cinta ya, kayaknya gak pernah ada habisnya lo senyum-senyum sendirian, senang sendirian, dengerin lagu-lagu yang nada-nadanya mayor gitu ya. Banyak hal-hal bahagia yang lo ingat-ingat. Mungkin lo mencoba untuk mengingat-ingat kapan pertama kali lo pegangan tangan sama dia, kapan pertama kali akhirnya dia mulai ngerangkul pinggang lo. Atau mungkin kapan pertama kali dia nanyain kamu udah makan apa belum. Atau kapan pertama kali lo ucap-ucapan selamat tidur, ngingetin hati-hati di jalan misalnya. Di episode kali ini gue pengen ngomongin tentang jatuhin cinta in the same time, tapi juga ada patah hatinya juga gitu, dimana menurut gue jatuh cinta tuh gak sekedar bahagia ya. Gue merasa kayak belakangan gue sempat kepikiran gitu, kayaknya nggak ada orang yang nggak ada orang yang nggak patah hati. Menurut gue semua orang pasti akan patah hati pada waktunya, entah bagaimana caranya. Makanya di episode gue tulis jatuh cinta untuk patah hati gitu, karena menurut gue patah hati itu cuma karena orang dimabuk asmara, tergila-gila sama pasangannya, punya harapan yang tinggi, ekspektasi yang besar. Sebutlah orang jatuh cinta kenapa sih? Oke, pertama mungkin dari fisik segala macam. Kedua mungkin dari treatment dia ke kita yang mungkin cukup sangat baik, sampai akhirnya kita punya ekspektasi kayaknya ini orang suka deh sama gue. Pelan-pelan dia mulai melakukan hal-hal yang baru, mungkin pegang tanganmu, atau mungkin ngingetin kamu untuk hati-hati di jalan misalnya. Terus lo ngerasa kayaknya ini orang sayang deh sama gue. Akhirnya lo berdua menjadi sepasang kekasih yang saling menyayangi satu sama lain, saling ngucapin selamat tidur, kemana-mana pegangan tangan, pelan-pelan nanti ciuman, terus berhubungan badan. Ya pokoknya seterusnya lah. You do all the romantic things gitu, yang ngebuat lo berbunga-bunga. Akhirnya lo punya perasaan yang tinggi kepada dia, harapan yang besar. Pelan-pelan lo punya cita-cita yang baru, cita-cita yang tadinya mungkin cuma ada lo dan keluarga lo, sampai akhirnya cita-cita lo juga gak cuma tentang lo dan keluarga lo, tapi juga ada dia di dalamnya. Kalian udah mulai ngomongin, kira-kira kalau mau punya rumah, beli rumah di mana ya gitu. Kira-kira kalau pengen punya rumah yang luasnya segini, kita harus ngumpulin DP berapa juta gitu. Skema cicilannya kayak gimana ya gitu. Pelan-pelan udah ngomongin ke arah sana. Lalu pelan-pelan udah mulai ngelanjutin lagi mimpinya kecil-kecil. Kita mobil pertama mau beli mobil apa ya? Mobil baru yang harganya murah atau mobil lama yang harganya murah aja gitu, tapi bagus. Semakin banyak harapan-harapan yang muncul di benak lo gitu terhadap pasangan lo. Ngomongin pernikahan misalnya, pelan-pelan udah pengen
mikirin kira-kira tamu undangannya ada berapa, apakah teman-teman orang tua harus kita undang juga apa enggak. Ada banyak lagi harapan-harapan baru yang gue bisa bilang ketika lo punya harapan baru, lo tuh jadi punya semangat baru juga di hidup lo. Yang tadinya mungkin lo kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mungkin karena pasangan lo udah ngomong kayak, iya kita lucu kali ya kalau punya rumah, luasnya begini, ada taman di belakangnya. Terus ada mobil satu supaya nanti anak pertama kita gak kepanasan. Alhasil yang tadinya lo cuma kerja dari jam 8 pagi, 8 pagi sampai 5 sore misalnya, lo bisa kerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam mungkin. Untuk sekedar lo bisa memastikan kalau uang lo cukup untuk bisa ngebahagiain pasangan lo. Pun begitu juga cewek dan cowok menurut gue. Keduanya sama-sama jadi saling berjuang untuk ngejar apa yang lo mau. Indah banget menurut gue. Menurut gue salah satu hal yang ngebahagiakan di dunia selain punya uang, yang gue ngerasa ketika lo punya uang misalnya, lo sendirian single gitu, lo mungkin bisa aja bayar orang untuk nemenin lo malam itu, karaokean mungkin. Atau mungkin lo dengan uang yang banyak lo bisa cari temen yang bisa datang kapanpun lo mau, karena lo punya banyak duit. Lo tinggal ngajak aja party di sini malam ini, mereka datang semua, on me, bill on me lo bilang. Mereka datang semua, but gue yakin lo bisa aja dengan ringkihnya untuk kosong perasaan lo, empty gitu. Cuma ketika lo jatuh cinta sama orang dan lo punya rasa sayang yang besar, rasa cinta yang gede banget ya menurut gue, sama pasangan lo misalnya, gue gak tahu tapi kebahagiaan lo tuh gue yakin gede banget. Hal pahit, hal menyebalkan, hal yang sulit, ketika lo punya cinta, anjing. Tapi ketika lo punya pasangan yang lo cintai gitu ya, kerja keras lo tuh gak akan berasa sulit gitu. Kerja keras yang lo lakukan dari jam 7 pagi sampai 10 malam, ketika lo tahu lo lakuin itu buat pasangan lo, buat orang yang lo cintain, itu tuh gampang banget kayak menurut gue. Gampang banget. Mungkin terasa mudah. Nah tapi menurut gue cinta tuh gak se-happy itu juga sih kayaknya. Kayak gue dulu takut banget nikah sebenarnya. Even sampai sekarang pun juga kadang-kadang gue masih takut banget yang namanya pernikahan. Gue ngeliat bokap nyokap gue yang usia mereka, pernikahan mereka udah lebih dari 30 tahun. Sebelum mereka meninggal, gue bisa ngeliat mereka tuh sering banget berantem. Walaupun mereka pada akhirnya sama-sama pergi dengan selisih waktu 6 hari, dengan kondisi yang saling mencintai ya. Maksud gue hubungan mereka baik sebelum mereka kedua saling meninggal waktu itu. Tapi gue bisa ngeliat banget struggling mereka untuk bisa mempertahankan hubungan itu cukup tinggi gitu. Bahkan gue sempat berada di momen ngeliat mereka tuh hampir pisah, dan gue udah bilang ke mereka berdua kalau memang ternyata bapak dan ibu udah gak bisa sama-sama lagi, dan kalau memang ternyata bapak dan ibu pengen pisah, cari kebahagiaan yang masing-masing dengan diri sendiri atau mungkin bahkan dengan orang lain mungkin, Ridwan ikhlas gitu. Bapak tetap akan menjadi bapaknya Ridwan, ibu tetap akan menjadi ibunya Ridwan, tanpa ada rasa sayang yang berkurang satu pun untuk kalian berdua. Gue bilang kayak gitu ke mereka berdua karena gue ngelihat kayak mereka udah not meant to be lagi gitu ya. Isinya cuma patah hati, sakit hati, perang batin. Apalagi gue sekarang, apalagi kita mungkin yang sekarang masih di usia muda, masih bisa banget memungkinkan ketemu banyak orang, jatuh cinta lagi dengan orang yang baru. Tapi gue semakin yakin gitu, ketika lo jatuh cinta sama orang yang baru, kadang-kadang tuh kita ketika di mabuk asmara tuh suka lupa aja kalau kita tuh baru kenal sama orang ini. Kita belum tahu banyak tentang dia. Menarik tuh semua yang orang lakuin ketika PDKT itu selalu ngasih yang terbaik menurut gue. Selalu memberikan hal yang manis-manis. Coba deh lo jalanin selama berapa bulan, berapa tahun. Ada banyak hal-hal baru yang mungkin akhirnya kelihatan nyebelin buat lo, dan lo juga jadi sulit berkompromi. Gue yakin ada banyak orang yang
namanya hubungan gak ada yang sempurna. Ya ini tinggal lo bisa setia apa enggak. Well, gue tahu itu. Cuma kadang-kadang lo setia aja gak cukup, tapi pasangan lo juga harus setia. Gak bisa lo selamanya ngomong kayak hubungan gak ada yang sempurna. Maksud gue, berapa persen sih paling pasangan yang bisa saling setia gitu. Pasangan yang bisa sama-sama bertekad untuk saling sempurna dan sabar dan bertahan. I'm trying to be realistic kali ya. Bukan berarti gue ngomong kayak gini gak berarti lo gak setia ya kan? Berarti lo gak berusaha untuk mempertahankan hubungan lo. Enggak juga. I'm trying so hard, man. Tapi kadang mungkin gak selamanya hubungan tuh harus dipaksakan aja menurut gue. Ketika lo berkali-kali mencoba untuk mempertahankan hubungan lo dan ternyata gak bisa, ya lo mau ngarepin apa lagi sih? Hah? Intinya dari episode ini adalah gue tuh pengen banget bilang, sebelum lo jatuh cinta, persiapkanlah diri lo untuk patah hati. Karena patah hati yang dimulai dengan kondisi jatuh cinta yang tinggi itu tuh menyebalkan. Lo yang tadinya semangat buat kerja bisa hancur-hancuran kerjanya. Lo yang tadinya semangat banget bangun pagi buat kerja jadi malas banget buat bangun pagi. Lo yang akhirnya mulai ngejaga pola tidur lo untuk tidur dengan yang waktu yang cukup, mungkin lo akan jadi kesulitan tidur. Gak semangat buat ngapa-ngapain, ketemu temen juga males. Me time tai kucing itu juga males. Nonton Netflix males. Makan enak juga gak selera. Udah kayak demam, tau gak? I've been there before. Patah hati yang tinggi tuh sulit banget. Patah hati dari jatuh cinta yang tinggi tuh menyebalkan banget. Makanya maksud gue, sebelum lo patah hati sejatuh-jatuhnya, sebelum lo jatuh hati sejatuh-jatuhnya, lo harus persiapin diri untuk patah hati dulu, men. Sebelum lo jadi orang yang hancur-hancuran aja sih. Gak apa-apa buat mencintai pasangan yang ada buat lo sekarang, tapi secukupnya aja. Mungkin belum waktunya aja. Sayangilah pasangan lo sesayang-sayangnya di waktu yang cukup. Kalau memang masih ada banyak yang harus lo persiapkan, persiapin dulu aja buat diri lo sendiri dulu, baru buat pasangan lo. Well, kalau gitu mungkin itu aja dulu dari gue, Ridwan Handoko. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di hari Rabu minggu depan, jam 7 malam. Jangan lupa follow Spotify gue, share ke Instastory lo episode ini, follow. Terus juga apa lagi ya, itu aja mungkin. Spread love not hate. Gue Ridwan Handoko pamit. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.